Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua. Semoga setiap waktu itu diberi keselamatan. Oke, jadi kami adalah kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Pertanian. Di sini kami akan memaparkan tentang analisis kebijakan pertanian di bidang kebijakan pemasaran. Sebelum pemaparan, kami perkenalkan dulu anggota kami. Ada Agus Thohir, yaitu saya sendiri. Terus ada Anissa Yulianti, lalu ada Dwita Tririzki, dan yang terakhir ada Deski Rizky Ramdansyah. Cukup perkenalannya, langsung saja kita ke pemaparan materi. Saya Dwita Tririzki. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang marketing policy atau kebijakan pemasaran. Nah, adapun komponen-komponen dari marketing policy seperti sasaran kebijakan pemasaran, kemudian instrumen-instrumen kebijakan pemasaran, dampak kebijakan pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari kita mempelajari marketing policy adalah yang pertama, untuk menunjukkan sasaran utama dari intervensi pemerintah terhadap sistem pemasaran pertanian. Kemudian yang kedua adalah untuk mendeskripsikan perbedaan jenis instrumen kebijakan pemasaran yang biasanya diambil oleh pemerintah. Yang ketiga adalah untuk mengamati topik-topik yang terpilih dalam analisis kebijakan sistem pemasaran. Kemudian yang keempat adalah untuk mempertimbangkan beberapa pelajaran utama dari pengalaman negara-negara berkembang dalam intervensi kebijakan pemasaran. Kemudian yang kelima adalah untuk mempertimbangkan lebih luas status petani sehubungan dengan sistem pemasaran. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuat beberapa observasi mengenai peran wanita dalam sistem pemasaran pertanian. Kemudian selanjutnya adalah concepts in the study of marketing atau konsep dalam studi pemasaran. Ada dua output dalam pemasaran, yaitu yang pertama penyampaian sinyal harga dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua adalah penyaluran fisik komoditas dari titik produksi oleh petani ke titik pembelian oleh konsumen. Sistem pemasaran sendiri mengubah waktu, ruang, dan juga bentuk. Nah, artinya bahwa konsumen dapat membeli komoditas pada 3 kondisi. Yang pertama, perbedaan waktu dari waktu panen dan waktu jual oleh petani. Kemudian yang kedua adalah pada tempat yang berbeda dari lokasi penjualan oleh petani. Kemudian yang ketiga adalah dalam bentuk yang berbeda, seperti contohnya tepung jagung atau biji jagung. 3 dimensi tadi dapat kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah dimensi ruang. Dimensi ruang itu mengacu pada semua aspek penyimpanan antar musim dan antar tahun. Penyimpanan itu memiliki biaya dan juga resiko. Biaya itu bisa terdiri dari uang yang diinvestasikan ke komoditas. Kemudian resiko dari penyimpanan itu adalah bisa saja harga di masa depan mungkin tidak cukup untuk mengimbangi biaya yang sudah dikeluarkan. Kemudian yang kedua adalah dimensi ruang. Mengacu pada semua aspek perpindahan komoditas dari penjualan ke pembelian oleh konsumen. Nah, jarak perpindahan pun dapat dibedakan menjadi yang pertama lokal, itu bisa di pasar desa. Kemudian yang kedua adalah jarak medium, itu bisa dikirimkan ke provinsi. Kemudian yang ketiga adalah jarak jauh, itu saat komoditas dikirimkan ke ibu kota atau bahkan diekspor. Nah, perpindahan komoditas itu juga memiliki risiko, yaitu perbedaan harga antara lokasi asal dengan lokasi tujuan. Kemudian ketahanan kondisi barang setelah sampai di tujuan. Kemudian dimensi bentuk mengacu pada semua perubahan fisik
komoditas itu sendiri dari petani ke konsumen. Misal, tidak hanya proses langsung, tetapi seperti pembersihan, pemilahan, pelabelan, packaging, pengalengan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tahapan pemasaran yang umumnya diidentifikasi. Yang pertama adalah primary procurement, itu saat komoditas dibeli dari para petani dan dikumpulkan di gudang-gudang desa, gudang-gudang kecamatan maupun penggilingan. Kemudian yang kedua adalah processing, di mana komoditas itu digiling atau diubah bentuknya sebelum didistribusikan. Yang ketiga adalah wholesale, yaitu komoditas yang sudah berubah bentuk dan dalam jumlah banyak dijual dalam bentuk grosir. Kemudian yang keempat adalah retail, di mana komoditas itu sudah dijual langsung ke konsumen. Dan yang terakhir adalah ekspor. Nah, dalam tahapan ekspor ini, saat komoditas dikirim untuk ekspor, tahap ekspor itu bisa menggantikan tahap grosir. Saya Nisa Yulianti. Slide selanjutnya yaitu Objective of Marketing Policy. Tujuan kebijakan pemasaran yang diajukan pemerintah yaitu yang pertama, melindungi petani atau konsumen dari pedagang parasit. Yang kedua, meningkatkan atau menstabilkan harga di tingkat petani. Yang ketiga, mengurangi margin pemasaran. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan standar minimum. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan ketahanan pangan. Selanjutnya yaitu ada instrumen kebijakan pemasaran. Pemerintah negara berkembang telah menggunakan banyak instrumen yang berbeda untuk mempengaruhi saluran kerja pemasaran pertanian, mulai dari upaya untuk mengganti saluran swasta hampir seluruhnya oleh lembaga negara, melalui keterlibatan sebagian badan negara, perizinan pedagang dan pengolah yang disetujui, dan fungsi regulasi kecil mengenai standar kualitas, penilaian, dan kebersihan. Berikut ini menjelaskan berbagai jenis intervensi tanpa membahas banyak detail tentang bentuk spesifik yang dapat dilakukan setiap jenis. Yang pertama ada parastatal monopoli. Kategori ini mencakup semua lembaga milik pemerintah yang mewakili suatu bentuk kontrol monopoli atas satu atau tahap lain dari sistem pemasaran. Ini termasuk dewan pemasaran yang tersebar luas di seluruh negara berkembang, terutama untuk tanaman ekspor tradisional seperti kopi, teh, kakao, karet, tembakau, dan sebagainya. Yang kedua ada parastatal non-monopoli. Kategori ini mencakup berbagai lembaga berbeda yang menyediakan satu saluran tertentu tetapi bukan saluran eksklusif, di mana penjualan hasil panen oleh petani ditransfer ke konsumen. Bentuk utama dari non-monopoli parastatal yaitu otoritas stok penyangga negara untuk biji-bijian makanan pokok. Tugas otoritas tersebut adalah menerapkan harga dasar dan harga tertinggi untuk biji-bijian makanan utama. Yang ketiga ada koperasi petani. Koperasi pemasaran biasanya ditemukan dalam hubungannya dengan salah satu sistem parastatal yang telah terdaftar. Tugas utama mereka yaitu melakukan tahap pemasaran pengadaan utama untuk pengiriman selanjutnya ke pemrosesan berlisensi atau ke parastatal yang ditunjuk. Kadang-kadang wajib bagi semua petani di lokasi tertentu untuk menanam tanaman tertentu seperti kopi atau kakao untuk menjadi anggota koperasi petani. Yang keempat, ada lisensi pedagang. Negara tidak sendiri mengambil tanggung jawab langsung untuk pemasaran. Terkadang, negara mencoba untuk mengontrol perdagangan swasta dengan memberi lisensi pada perusahaan yang ditunjuk. Lisensi merupakan sumber pendapatan negara sekaligus ancaman sumber pendapatan, yaitu biaya lisensi yang seringkali ditambah dengan suap yang diperlukan untuk mendapatkan izin dalam persaingan dengan pedagang lain. Ancamannya yaitu hilangnya lisensi jika pedagang dianggap tidak memainkan permainan sesuai dengan cara yang diinginkan oleh pejabat negara untuk melihatnya dimainkan. Yang kelima, ada instrumen untuk meningkatkan perilaku dan kinerja pasar. Ada 3 jenis instrumen dalam kategori ini. Yang pertama,
penyediaan informasi yang ditingkatkan kepada peserta sistem pemasaran. Kedua, fungsi pengaturan dalam menetapkan dan menegakkan standar kualitas, bobot, dan ukuran, serta peraturan kebersihan. Ketiga, penyediaan fasilitas pemasaran seperti ruang lantai di kota dan desa untuk pasar eceran dan grosir, ruang lelang, alat timbang, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu ada instrumen untuk memperbaiki struktur pasar. Berbagai jenis usaha pemasaran negara yang telah disebutkan pada poin pertama dan kedua, mereka telah memutuskan jenis intervensi tersebut sebagai perbaikan struktur pasar. Namun, pengertian yang berbeda di mana perbaikan struktur pasar dapat diinterpretasikan untuk meningkatkan jumlah persaingan dalam sistem pemasaran dengan mendorong pendatang baru di setiap tingkat sistem. Metode ini tidak cocok untuk meningkatkan efisiensi pemasaran di negara berkembang. Namun, ini menjadi metode yang lebih populer di bawah tekanan deregulasi oleh lembaga eksternal seperti World Bank atau IMF. Selanjutnya yaitu Policy Analysis of Marketing System. Analisis data harga dan margin selalu mengikuti dimensi ruang, waktu, dan bentuk sistem pemasaran. Banyak yang dapat dipelajari tentang fungsi sistem pemasaran dengan memeriksa tren harga dan mesin pemasaran untuk lokasi yang berbeda dan untuk tanaman yang berbeda pula. Kemudian ada jenis-jenis analisis khas yang dilakukan dengan data harga dan margin. Yang pertama itu tren harga musiman dan margin. Jenis analisis ini sesuai dengan dimensi waktu pemasaran. Yang kedua, tren harga spasial dan margin. Ini sesuai dengan dimensi ruang pemasaran. Yang ketiga, itu margin pemasaran secara keseluruhan. Jenis analisis ini sesuai dengan dimensi ruang pemasaran, yaitu ada variasi musiman dalam margin ini seperti poin pertama, ada variasi dalam kelangsungan hidup sebagai berbagai jenis lembaga beroperasi dalam margin pemasaran yang sama, dan juga ada variasi waktu ke waktu. Selanjutnya ada topik analisis kebijakan pemasaran untuk mengungkapkan berbagai cara jenis masalah kebijakan yang muncul. Yang pertama itu ada dampak terhadap perubahan harga margin. Margin pemasaran bruto antara harga produsen dan konsumen dapat diubah oleh negara dengan beberapa cara yang berbeda. Yang pertama, itu memberlakukan, menghilangkan, atau mengubah tingkat pajak penjualan. Kedua, mengurangi biaya transportasi. Ketiga, menawarkan persyaratan kredit agen penyimpanan pribadi dengan bersubsidi. Kemudian ada gambar kurva 5.2, margin pemasaran dalam hal penawaran dan permintaan. Di tingkat petani, disimbolkan SF dan DF. Disamakan dengan jumlah yang sama dengan penawaran dan permintaan di tingkat eceran SR dan DR. Pada gambar 5.2, kuantitas ekuilibrium adalah GE dan margin pemasaran bruto atau M adalah PR dikurangi PF. Diagram ini mengasumsikan kurva permintaan dan penawaran linear dan margin yang tetap sama di setiap rentang kuantitas. Kemudian ada gambar kurva 5.2 yang B, yaitu hasil mempersempit margin. Disimpulkan, kurva penawaran lebih elastis daripada kurva permintaan dan mendapatkan hasil, yaitu yang pertama, jika elastisitas permintaan lebih rendah dari elastisitas penawaran, konsumen memperoleh keuntungan lebih dari produsen dari perubahan margin pemasaran. Yang kedua, jika kedua elastisitas kurang lebih sama, mereka terbagi keuntungan secara merata. Terakhir, jika elastisitas permintaan lebih tinggi dari elastisitas penawaran, produsen mendapatkan keuntungan lebih dari konsumen dari perubahan tersebut. Slide selanjutnya yaitu dampak pada harga eceran pajak ekspor. Margin dapat ditetapkan seperti dalam tarif tetap per unit sebesar 0,10 US dollar untuk mengangkut sekantong jagung dari A ke B. Mereka dapat bervariasi
dengan hasil karena skala ekonomi seperti yang mungkin terjadi jika kapasitas milling tertentu lebih terpicu atau mereka dapat mengambil bentuk presentasi markup seperti yang biasanya diamati untuk margin retail. Kemudian, topik yang ketiga yaitu mengukur integrasi pasar. Integrasi pasar di sini yaitu mengacu pada transmisi sinyal harga melintasi ruang geografis dan waktu. Nah, kinerja sistem pemasaran dalam hal ini itu dianggap penting karena efisien dan persaingan bergantung pada keakuratan, waktu yang tepat, dan informasi harga yang tersedia. Proses di mana harga cenderung disamakan antar ruang atau antar tempat itu memungkinkan adanya perbedaan biaya transportasi disebut dengan arbitrasi spasial. Nah, pasar terintegrasi adalah pasar tempat arbitrasi spasial itu berfungsi dengan baik. Sedangkan pasar terfragmentasi adalah pasar tempat arbitrasi spasial tidak berfungsi dengan baik, di mana hambatan pergerakan komoditas atau kegagalan informasi mengakibatkan perbedaan harga menjadi lebih besar daripada biaya transportasinya. Nah, cara atau metode konvensional untuk mengukur integrasi pasar itu dapat dilihat apakah harga di dua tempat atau lebih itu bergerak berjalan satu sama lain atau tidak. Nah, metode yang biasa dilakukan itu juga dapat melakukan korelasi antara deret waktu harga di pasaran. Kemudian, topik yang keempat yaitu pembalikan arus komoditas. Salah satu kejadian yang dapat mengganggu upaya dalam mengukur integrasi pasar yaitu ketika arus komoditas makanan itu berbalik arah antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dapat terjadi misalnya ketika negara mengalami defisit pangan secara keseluruhan, menetapkan harga tertinggi untuk makanan pokok yang dipertahankan dengan melepaskan stok atau dengan impor yang dijual di pusat kota utama. Kemudian selanjutnya itu terdapat dua gambar atau dua grafik. Yang pertama 5.3a itu menampilkan apa yang biasanya terjadi pada margin pemasaran jika tidak ada intervensi negara atau campur tangan pemerintah. Nah, sumbu vertikal itu mengukur tingkat harga makanan pokok atau P, sumbu horizontal mengukur waktu atau T, selama interval yang dimulai dengan panen utama tahunan tanaman yaitu HO dan diakhiri dengan panen utama berikutnya H1. Nah, kemudian 5.3b diasumsikan adanya campur tangan pemerintah atau intervensi negara untuk menetapkan harga tertinggi untuk makanan pokok dan negara mempertahankan harga tertinggi ini terutama dengan impor atau pengiriman bantuan makanan yang dijual di daerah perkotaan. Nah, harga perkotaan sekarang hanya dapat naik sampai mencapai harga tertinggi perkotaan atau pada saat T1 karena harga pedesaan terus meningkat yang mencerminkan biaya penyimpanan di daerah pedesaan ke kota menjadi tertekan dan tidak lagi memungkinkan untuk memindahkan komoditas dari kota ke kota. Kemudian topik terakhir yaitu yang kelima yaitu negara versus pasar dalam penyimpanan antar musiman. Nah, pertimbangan utama lainnya dalam penerapan negara dari rezim harga dasar adalah dampaknya pada keseimbangan antara penyimpanan antar musiman pribadi dan publik. Nah, 3 komponen dari dampak ini yang patut diperiksa lagi yaitu yang pertama, pengaruh terhadap motivasi penyimpanan pribadi. Yang kedua, sejauh mana keterlibatan negara dalam pembelian fisik, penyimpanan, dan penjualan komoditas. Dan yang ketiga, yaitu biaya penyimpanan publik. Kemudian selanjutnya yaitu gambar 5.4a. Nah, dari grafik di sini itu menampilkan dengan cara yang disederhanakan ketika tidak ada intervensi harga dan semua penyimpanan dilakukan oleh pedagang swasta. Nah, sumbu vertikal itu mengukur harga dan margin. Dengan demikian,
PL atau harga terendah adalah harga di mana pedagang membeli dari petani pada saat panen raya. Sedangkan PH adalah harga jual tertinggi kepada konsumen hingga panen berikutnya. Dan PH dikurangi PL adalah penyimpanan batas maksimum. Nah, sumbu horizontal menggabungkan informasi kuantitas dan waktu dalam satu pengukuran, yaitu mewakili jumlah total yang dijual oleh petani sejak panen HO yang kemudian mengalir melalui sistem pemasaran selama periode waktu, yaitu T, hingga panen berikutnya, yaitu H1. Kemudian selanjutnya yaitu gambar 5.4b. Nah, di sini menjelaskan bahwa petani menerima tambahan pendapatan total sebesar luas wilayah PH dikurangi PL dikalikan H dengan asumsi jumlah yang sama dijual dengan harga yang lebih tinggi. Negara juga menetapkan harga tertinggi pada titik PC yang lebih rendah dari harga maksimum musiman sebelumnya kepada konsumen. Nah, dengan kata lain, negara mengurangi ketidakstabilan harga musiman dengan mempersempit margin untuk penyimpanan antar musiman. Biaya unit penyimpanan musiman tetap penuh pada PH dikurangi PF, tetapi sebagian Q di atas harga batas atas dan tidak dapat diperoleh kembali oleh pedagang dari penjualan pasar. Kemudian yaitu pembelajaran dari pengalaman kebijakan pemasaran. Nah, beberapa fitur dan catatan umum dari parastatal pemasaran adalah sebagai berikut. Nah, di sini tuh ada 6. Yang pertama yaitu sebagai badan semi otonom dengan kemampuan pengambilan keputusan yang seharusnya independen dalam domain tugas yang telah mereka tetapkan. Kemudian yang kedua yaitu mereka sering beroperasi dalam batasan yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang lebih luas. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti peraturan negara dalam hal lain seperti kondisi pelayanan pemerintah dan skala gaji, dan hal ini jarang mendorong semangat dinamisme. Kemudian yang keempat yaitu rentan terhadap biaya overhead yang jauh lebih tinggi daripada yang akan dikeluarkan oleh pedagang swasta yang melakukan fungsi pemasaran yang sama. Kemudian yang kelima yaitu parastatal pemasaran kadang-kadang diharuskan untuk mengambil fungsi sektor publik tambahan yang belum tentu dapat diadaptasi dengan baik untuk dijalankan secara organisasi, dan mereka tidak diganti secara memadai oleh pemerintahan pusat, sehingga memperkuat overhead keuangan mereka dan kelemahan akuntansi. Kemudian yang terakhir yaitu parastatal pemasaran telah dikenal untuk memperlakukan para petani dari siapa mereka membeli sebagai penerima sisa dari uang yang tersisa ketika biaya unit mereka dipotong dari nilai penjualan unit tanaman. Pemeriksaan terhadap hal ini dan pengecualian lainnya menunjukkan bahwa dasar keberhasilan mereka memerlukan beberapa kombinasi. Nah, kombinasi tersebut diantaranya yaitu yang pertama, otonomi asli dari pemerintah, yang kedua, penunjukan manajemen atas dasar prestasi daripada patronase politik, yang ketiga, struktur gaji dan penghargaan berbeda dari kondisi layanan sipil dan terkait dengan kinerja. Kemudian yang keempat yaitu kapasitas untuk memberikan layanan personal yang tidak efektif atau korup. Kemudian yang kelima, mekanisme formal untuk partisipasi dan upah balik dari petani. Dan yang keenam yaitu kerangka kerja yang terlalu mengawasi, misalnya komoditas kokpil independen dari pemerintah dan berisi representasi yang seimbang antara petani, agen pemasaran, dan pemerintah. Pengalaman negara berkembang dalam intervensi pemasaran tanaman memiliki pelajaran lain selain yang terkait dengan Dewan Pemasaran atau parastatal tanaman. Nah, salah satunya yaitu adanya upaya untuk menekan margin pemasaran di bawah biaya sebenarnya untuk menjalankan fungsi pemasaran, sehingga menghasilkan biaya anggaran yang berpotensi sangat besar bagi negara dan tingkat intervensi negara yang jauh lebih besar daripada
yang mungkin benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian tujuan seperti tingkat stabilitas harga yang realistis. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pemasaran yang salah diterapkan sehubungan dengan produsen harga dan margin pemasaran menghasilkan pasar paralel yang pada awalnya mengalahkan apapun tujuan kontrol negara. Kemudian yang ketiga yaitu lisensi pedagang menyebabkan penghalang buatan untuk masuk ke pemasaran sehingga mengurangi persaingan dan selalu terkait dengan korupsi yang menyebabkan biaya lisensi bagi pedagang jauh lebih tinggi daripada biaya resmi. Oke, selanjutnya petani dan pemasaran. Rumah tangga dan individu yang melakukan produksi disebut petani, sedangkan yang melakukan pemasaran disebut pedagang atau tengkulak. Pedagang atau tengkulak dan petani ini kadang-kadang diberi konotasi etis dan juga makna deskriptif. Petani adalah orang baik, pedagang atau tengkulak adalah orang jahat. Petani dianggap bergantung pada belas kasihan, tengkulak atau pedagang dianggap eksploitatif dan parasit juga merugikan. Nah, kenyataannya pada petani adalah mereka itu berbeda, ya, tidak seragam. Ada petani yang sukses, ada juga petani yang miskin. Hasil pertaniannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Ada kasus lazim di Afrika Barat di mana gender mendasari pola keterlibatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki dikhususkan pada budaya bertani dan untuk perempuan dikhususkan diri dalam perdagangan dan pemasaran. Selain kadang-kadang menjadi pedagang itu sendiri, petani juga biasanya terikat pada tengkulak atau pedagang atau kewajiban kontrak lainnya. Contohnya ini, pedagang atau tengkulak dapat memberikan uang muka kepada petani yang pembayarannya itu pada saat panen. Ada juga petani ini dia membagi hasil pertaniannya dengan banyak kewajiban kepada tuan tanah, ya. Jadi dia itu harus memenuhi kewajiban kepada tuan tanah berapa kayak itu pembagian hasil petaninya itu, ya, gitu. Beberapa poin peringatan tentang petani, pasar, dan kebijakan pemasaran muncul dari pertimbangan berikut. Pertama, petani berinteraksi dengan agen pemasaran dalam berbagai cara dan adalah kesalahan untuk membuat generalisasi tentang sifat dan efek dari hubungan semacam itu tanpa observasi yang cermat. Kedua, apakah petani atau subkelompok petani tertentu dieksploitasi oleh tengkulak? Dan dalam praktiknya ini sangat rumit untuk diteliti. Ketiga, jika eksploitasi terbukti ada, sama sekali tidak jelas bahwa penggantian total swasta oleh saluran perdagangan negara adalah metode jangka panjang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang terakhir, keempat, kunci sebenarnya untuk mengetahui apakah petani dirugikan oleh cara kerja sistem pemasaran adalah apakah produsen perorangan memiliki berbagai pilihan efektif mengenai pembeli, waktu, dan lokasi penjualan komoditas. Lanjut ke kebijakan pemasaran dan wanita. Pemasaran pertanian di negara berkembang adalah cabang kegiatan di mana perempuan seringkali memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Dan ada banyak contoh di mana pemasaran secara tradisional dianggap lebih sebagai kegiatan perempuan daripada laki-laki. Perempuan dapat terlihat dalam pemasaran dengan beberapa cara berbeda. Misalnya, 1. Sebagai pedagang swasta yang sumber pendapatan utamanya adalah berdagang. 2.
sebagai pemilik kios di pasar, desa, dan kota. 3. Sebagai orang dalam rumah tangga petani yang terutama bertanggung jawab untuk menjual hasil yang dipilih atau semua. Yang keempat, sebagai pengolah hasil pertanian sebelum dikonsumsi atau dijual di pasar. Kebijakan pemasaran biasanya mengabaikan gender meskipun peran perempuan penting dalam pemasaran. Misalnya, 1. Monopoli badan pemasaran negara melewati dan menggantikan bentuk pemasaran pribadi sama sekali. Dan dengan melakukan ini, mereka dapat mengeluarkan wanita dari berbagai tingkat aktivitas pemasaran di mana mereka sebelumnya terlibat. 2. Agen pemasaran lain yang disponsori negara seperti koperasi cenderung didominasi oleh laki-laki dan birokrat. Bahkan ketika beroperasi di tempat di mana perempuan memiliki tradisi pemasaran. 3. Laki-laki daripada perempuan mungkin lebih menyukai masalah izin perdagangan dalam kasus-kasus di mana kegiatan pemasaran swasta diatur oleh sistem perizinan negara. Kesimpulan, komponen-komponen utama dalam kebijakan pemasaran seperti sasaran kebijakan, instrumen-instrumen kebijakan, dan dampak kebijakan. Dimulai dari memperkenalkan berbagai konsep dan metode yang sering ditemukan dalam analisis kebijakan pemasaran di pertanian. Beberapa tujuan untuk umum dari kebijakan pemasaran adalah untuk melindungi petani atau konsumen dari pedagang yang diduga eksploitatif, untuk menstabilkan atau meningkatkan harga petani, untuk mengurangi ukuran margin pemasaran, untuk meningkatkan kualitas dan minimum standar, untuk meningkatkan keamanan pangan. Tujuan ini secara luas kompatibel satu sama lain meskipun selalu ada ketegangan antara tingkat harga untuk produsen dan konsumen seperti dalam kasus kebijakan harga. Instrumen tipikal yang digunakan oleh pemerintah untuk mencoba mencapai tujuan tersebut adalah pembentukan parastatal monopoli untuk menggantikan pedagang swasta dalam satu atau lebih tahap sistem pemasaran. 2. Pembentukan parastatal non-monopoli seperti penyangga otoritas stok yang bertujuan untuk mengatur harga dan margin melalui operasi pembelian dan penjualan negara. 3. Pembentukan koperasi petani untuk menggantikan pedagang swasta di tingkat pengadaan primer. 4. Kontrol pedagang swasta di tingkat melalui sistem perizinan. 5. Peningkatan perilaku dan kinerja pasar melalui penyediaan informasi, pengaturan standar kualitas dan kebersihan, dan penyediaan fasilitas infrastruktur untuk pasar, grosir, dan eceran. Dan 6. Memperbaiki struktur pasar dengan memfasilitasi pendatang baru dalam orified trade. Pemasaran di pertanian di negara berkembang adalah cabang kegiatan di mana perempuan seringkali memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, dan ada banyak contoh di mana pemasaran secara tradisional dianggap lebih sebagai kegiatan perempuan daripada laki-laki. Perempuan dapat terlihat dalam pemasaran dengan beberapa pasar berbeda, dan ini terhalangi karena peraturan atau kebijakan yang mendiskreditkan perempuan. Itu saja kesimpulannya. Baik, mungkin itu saja presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kami, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah sebut, salah apalah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.